Di Indonesia, salah satu penyebab dari angka kematian ibu itu adalah akibat dari kasus perdarahan. Nah, kasus perdarahan sendiri itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu adalah pada ruptur perineum atau robekan pada perineum. Nah, perineum sendiri itu berada di antara lubang vagina dan juga anus. Nah, di daerah sini merupakan daerah yang bernama perineum. Dan di daerah ini pula itu sering terjadi robekan pada saat proses persalinan. Kebanyakan dari ibu yang bersalin akan mendapatkan jahitan pada saat proses persalinannya. Bagi para ibu hamil yang tidak ingin mendapatkan jahitan atau robekan pada daerah perineumnya, bisa banget untuk melakukan kegiatan namanya pijat perineum. Nah, pijat perineum ini bertujuan untuk meregangkan otot-otot di sekitar perineum sehingga dapat meminimalisir dari kemungkinan terjadinya robekan atau tindakan jahit pada daerah perineum tersebut. Kegiatan atau tindakan dari pijat perineum ini dapat dilakukan oleh ibu hamil di usia 36 minggu hingga menjelang persalinan. Bagi para ibu hamil yang usia kehamilan masih belum 36 minggu, jangan coba untuk melakukan pijat perineum ya, karena khawatir akan terjadi proses persalinan lebih cepat dan khawatir dapat menimbulkan persalinan pada bayi yang prematur. Jadi, untuk proses pijat perineum ini sendiri itu bisa dilakukan pada usia 36 minggu sampai menjelang persalinan. Nah, untuk durasinya itu bisa dilakukan selama 10 atau 5-10 menit. Nah, biasanya setiap gerakannya itu dapat dilakukan berulang selama 15-20 kali. Hey Mom, selanjutnya manfaat pijat perineum. Nah, yang pertama, Moms wajib tahu manfaatnya, yaitu membantu melunakkan jaringan perineum sehingga jaringan tersebut akan membuka tanpa robekan pada persalinan. Nah, untuk mempermudah kelahiran bayi. Nah, lalu yang kedua, ini Moms juga wajib tahu. Nah, manfaatnya juga untuk meningkatkan elastisitas perineum sehingga melahirkan bayi dengan perineumnya tetap utuh. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kesehatan aliran darah dan relaksasi otot-otot pada panggul. Lalu juga yang keempat, mempersiapkan jaringan perineum menghadapi situasi saat proses persalinan, terutama pada saat kepala janin keluar, jadi perineum menjadi lebih rileks. Untuk alat dan bahan yang bisa kita pakai itu ada baby oil atau jika ibu-ibu di rumah punya minyak zaitun atau minyak kelapa itu juga bisa digunakan sebagai pelumas pada pijat perineum nanti. Lalu kita menggunakan sarung tangan bersih atau sarung tangan steril. Ada pula beberapa langkah-langkah yang bisa ibu-ibu tetapkan di rumah, yaitu salah satunya pastikan orang yang akan memberikan tindakan pijat perineum ini seperti suami atau tenaga kesehatan setempat itu kuku-kukunya tidak panjang ya Mams, karena khawatir kalau kukunya panjang itu akan memberikan rasa sakit dan ketidaknyamanan bagi ibu. Kedua, ibu bisa melakukan mempersiapkan diri dengan berbaring dengan posisi seperti ibu ingin melakukan pemeriksaan dalam atau seperti ingin melakukan hubungan seksual. Pastikan daerah perineum ibu itu terlihat dan mudah diakses oleh orang yang ingin melakukan pijat perineum kepada ibu. Ketiga, pastikan ibu mencuci tangan. Ibu dan juga orang yang ingin melakukan kegiatan pijat perineum itu mencuci tangannya terlebih dahulu. Lalu setelah mencuci tangan dengan bersih, kita bisa menggunakan sarung tangan bersih. Jadi ketika sudah mencuci tangan, itu kita bisa menggunakan sarung tangan bersih. Jadi dengan menggunakan sarung tangan bersih ini kita dapat meminimalisir dari infeksi atau penyebaran virus lainnya yang dapat masuk ke dalam perineum ibu. Lalu langkah selanjutnya, tangan kita yang sudah cuci lalu sudah diberikan sarung tangan bersih itu dapat diolesi oleh minyak zaitun atau minyak kelapa atau mungkin baby oil, pokoknya segala pengelumas yang bisa ibu pakai di rumah itu dapat digunakan sebagai pelumas pada saat pijat perineum ini. Lalu dioleskan secara sedikit saja dan diratakan pada tepatnya 2 jari saja yang ibu akan gunakan. 3 jari, yaitu ada jari ibu jari, telunjuk, dan juga jari tengah. Perineum ibu ini dapat diberikan pijatan secara perlahan dari atas ke bawah dengan menggunakan ibu jari seperti ini. Secara perlahan dari atas ke bawah, gerakan ini dapat dilakukan selama 15-20 kali atau bisa dilakukan juga selama 5 menit. Lalu selanjutnya yaitu langkahnya suami ibu
Menekan kanan dan kiri luar perineum ibu, kanan dan kiri. Lalu satu jari suami ibu masuk ke dalam perineum ibu dengan menekannya keluar. Nah, dengan ibu tarik nafas, lalu suami memberikan afirmasi positif pada ibu. Lalu suami selanjutnya menekan otot perineum searah jarum jam, yaitu jam 5 dan jam 7. Lalu selanjutnya memijat dengan arah berputar. Setelah selesai, perineum dibersihkan dengan air hangat agar otot menjadi lebih bersih. Nah, itu tadi beberapa langkah-langkah yang bisa ibu terapkan di rumah terkait pijat perineum. Seperti yang dijelaskan bahwa pijat perineum itu dapat dilakukan di fasilitas kesehatan oleh bidan atau di rumah sendiri yang akan dilakukan oleh suami ibu. Pada pijat perineum ini dapat diselangi dengan senam Kegel yang tujuannya itu dapat memperkuat otot-otot di daerah perineum ibu juga. Pada saat pijat perineum dilakukan, ibu juga bisa melakukan teknik relaksasi sehingga ibu dapat melatih teknik dari relaksasi pernapasan untuk persiapan dari persalinan nanti. Sekian video yang bisa kami sampaikan, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks for watching.